Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali belajar dan diberi kesempatan untuk belajar ICT. Semoga Allah mudahkan pelajaran pada pagi hari ini. Oleh karenanya, mari kita awali pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Mari diikuti teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, untuk materi pada pagi hari ini, yang pertama adalah memasukkan data dan angka, memasukkan data berupa angka dan teks ke dalam sel. Yang kedua, menjelaskan rumus dan operasi hitung. Baik teman-teman, Mister punya satu cerita, punya satu kasus. Apakah pernah kamu diberi uang jajan oleh orang tua kamu? Lalu kamu belanjakan apa saja uang jajan itu? Pernahkah kamu mencatatnya? Nah teman-teman, dengan mencatatnya, tentu kamu akan mengetahuinya. Apa saja uang jajanmu yang dibelanjakan? Dengan demikian, kamu dapat mengatur pengeluaran uang jajanmu. Nah teman-teman, adakah cara yang mudah untuk mencatat pengeluaran uang jajanmu? Kamu dapat melakukannya dengan alat Microsoft Excel. Bagaimana caranya? Mari kita pelajari. Materi yang pertama adalah memasukkan data. Masih ingatkah kamu bahwa data di Excel ditampilkan dalam bentuk kolom ke bawah dan baris ke samping? Kolom diwakili oleh huruf-huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris horizontal diwakili oleh angka 1, angka 2, angka 3, 4, dan seterusnya. Nah teman-teman, perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Oke, Mister ulangi. Perpotongan antara kolom dan baris disebut sel. Sedangkan kumpulan beberapa sel disebut range. Oke. Nah, teman-teman perhatikan contoh gambar berikut. Nah, pada gambar tersebut sel berada di B2. Artinya kolom B baris 2. Gambar yang sampingnya, gambar di sampingnya, pada gambar tersebut sel B2 terkumpul sampai C4. Disebut range. Kita bisa menyebutnya B2.2 C4 atau B2 sampai C4. Nah teman-teman, ayo kita latihan berapa jumlah kolom dan baris pada gambar-gambar berikut ini. Yang pertama kolom 1, kolom A, kolom B. Berapa jumlah kolomnya? Betul, ada 2. Berapa baris? Ternyata barisnya ada 1. Baris 1. Sehingga berapa kolom? 2 kolom, 1 baris. Nah, sekarang teman-teman coba tebak
gambar yang kedua. Berapa kolom, berapa baris? Oke, sudah ketemu? Mari kita hitung bersama-sama ya teman-teman. Kolomnya terdapat kolom A, kolom B, kolom C. Berapa kolom? 3. Betul sekali. Dan berapa baris? Baris 1, baris 2. Ada berapa baris? 2. Berarti kesimpulannya adalah 3 kolom, 2 baris. Pintar sekali, alhamdulillah. Semoga Allah selalu memudahkan kita semua teman-teman ya. Baik teman-teman, ada gambar yang ketiga. Berapa kolom, berapa baris? Gambar yang ketiga ini. Ada kolom A, kolom B. Ternyata ada 2 ya teman-teman. Dan barisnya ada berapa? Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ada berapa baris? 4. Jadi kesimpulannya 2 kolom, 4 baris. Alhamdulillah. Semoga keterangan ini betul-betul bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik teman-teman, untuk lebih yakin, selanjutnya adalah materi yang kedua, menjelaskan rumus dan operasi hitung pada Microsoft Excel. Kira-kira apa ya? Kita simak dulu teman-teman, kita perhatikan dulu. Insya Allah Mister yakin materi ini sangat mudah. Nah teman-teman, untuk dapat membantu kita dalam menghitung, nah teman-teman, Excel dapat membantu kita dalam berhitung. Dalam berhitung, kita menggunakan rumus. Pada Excel, rumus disebut formula. Rumus disebut formula. Pada formula, mengetik diawali dengan sama dengan. Ini yang perlu kita ingat bersama-sama. Pada formula, kita perlu diawali dengan mengetik sama dengan. Berikut adalah operasi hitung yang digunakan dalam Microsoft Excel. Yang pertama, tanda kurung, kurung buka, kemudian nanti datanya di dalam kurung tutup. Yang kedua, perpangkatan, yaitu kodenya seperti atap rumah. Itu terdapat di keyboard kita masing-masing, di laptop teman masing-masing. Yang ketiga, perkalian dengan menggunakan bintang kecil yang sisinya banyak. Kemudian pembagian menggunakan slash. Kemudian penjumlahan menggunakan plus dan pengurangan menggunakan minus. Oke. Nah, teman-teman perhatikan contoh berikut. Kolom A terdapat data 1. Kolom B terdapat data 2. Dua data ini akan kita hitung dengan menggunakan operasi hitung, atau kita bisa menggunakan formula masing-masing. Nanti hasilnya ada di kolom D. Tentu kalau kita lihat kolom D itu hanya terlihat hasil. Kalau kita klik dan kita lihat di bagian formulanya, maka akan terlihat rumusnya. Oleh karena itu, Mister menjelaskan di sisinya berikut adalah rumusnya di kolom E. Nah, teman-teman, untuk perpangkatan 2 pangkat 3 kita menggunakan rumus sama dengan A2 adalah sel data 1 yang 2. Kemudian pangkat B2 adalah data 2 baris 2 yaitu 3, sehingga hasilnya muncul 8 gitu teman-teman. Kemudian nomor 3, data satunya 3, data 2 nya 4. Kita kalikan teman-teman, maka rumusnya sama dengan A3 dikali
B3. Maka hasilnya ketika kita enter, maka akan otomatis muncul 12 tanpa perlu kita menghitung. Tentu kalau angka sederhana kita masih berpikir ini gampang untuk hanya sekedar menghitung dengan jari. Bagaimana kalau angkanya ratusan? Bagaimana kalau angkanya ribuan? Nah, tentu ini akan sangat memudahkan kita. Baik teman-teman, nomor 3 ada data 1, 10, data 2, 2. Kita bagikan, maka rumusnya adalah sama dengan A4 slash, atau kita bisa menyebutnya langsung bagi B4, sehingga muncul hasil 5, dan seterusnya teman-teman. Oke, kita simak video berikut ini supaya teman-teman bisa melihat secara langsung bagaimana menghitung dan mengoperasikan formula di dalam Microsoft Excel. Silakan disimak. Baik teman-teman, ini adalah video tutorial tentang rumus operasi hitung pada Microsoft Excel. Sebelumnya Mister ingin menjelaskan bahwa kolom adalah deretan vertikal yang diwakili oleh huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan baris adalah deretan horizontal yang diwakili oleh angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah teman-teman, sedangkan apabila Mister mengklik satu sel, maka ini dinamakan sel. Mengklik satu kotak ini dinamakan sel, yaitu sel D3. Kalau di sini F4, kolom F baris 3. Kalau di sini E5, kolom E baris 5. Nah, apabila terdiri dari beberapa sel, maka ini disebut range. Range-nya dari E3 sampai E4. Kalau begini, range dari E3 sampai F4. Nah, teman-teman, kira-kira kalau menghitung berapa kolom berapa baris, maka ini 2 kolom 2 baris. Bagaimana kalau begini? 1 kolom E, barisnya ada 1, 2, 3, 4. Oke, semoga mudah dipahami ya teman-teman terkait sel dan range. Oke, baik, sebelumnya misalkan dalam hal ini kita buatkan tugas 2 kolom 6 baris. Maka teman-teman membuat 2 kolom 6 baris. Nah teman-teman, untuk menggunakan rumus dan operasi hitung pada Excel, misalkan Mister memiliki data 2 dan 4. Nah, untuk menghitung perpangkatan, pindah Ctrl X ke sini. Untuk menghitung perpangkatan, langkahnya adalah pastikan sama dengan. Kemudian teman-teman klik di sini data 2 atau sel D4. Kemudian kita klik icon perpangkatan, kemudian klik 4. Ketika sudah begini, teman-teman tinggal enter, maka hasilnya akan muncul perpangkatan 2 pangkat 4. Selanjutnya misalkan perkalian, Mister memiliki angka 8 kali 2. Nah, jangan lupa sama dengan klik data yang ingin kita kalikan, data 1, kemudian gunakan bintang pada angka 8 dengan menekan shift bersamaan dengan shift. Nah, kemudian klik 2, enter. Maka angkanya akan muncul sama 16. Misalkan ininya diganti 3, nggak apa-apa.
tinggal enter, maka angkanya akan muncul. Nah teman-teman, selanjutnya untuk pembagian. Misalkan Mister punya angka 21 dibagi 3. Langkahnya bagaimana? Yang pertama, sama dengan, kemudian klik data 1, yaitu di sel D6, kemudian bagi. Lalu klik data 2-nya, yaitu sel E6. Kita enter, akan muncul jawabannya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita klik bagian sini, maka di formula bar akan terlihat rumusnya. Dua lagi, ada angka 8 dengan angka 2. Sama dengan data satunya 8, shift, tekan shift untuk menggunakan fungsi plus, lalu kita enter. Yang terakhir, pengurangan, Mister punya angka 10. Selanjutnya 4, data 2-nya. Sama dengan klik 10-nya, kurangi 4, enter. Nah, teman-teman, kita sudah bisa menggunakan masing-masing fungsi. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah video tadi semoga mampu memberikan pemahaman, mampu memudahkan teman-teman dalam memahami materi ini. Alhamdulillah kita sudah usai, kita sudah selesai pertemuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.